Kejaksaan Agung mengajukan banding terhadap vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi Komoditas Timah, Harvey Muiz. Banding resmi diajukan pada Jumat 27 Desember 2024 atas vonis 6,5 tahun yang dijatuhkan. Kejaksaan Agung melalui Jaksa Penuntut Umum akhirnya resmi mengajukan banding atas vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz, terdakwa dalam kasus korupsi Komoditas Timah. Langkah banding atas vonis ringan untuk Harvey Muiz dilakukan karena dianggap tidak mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat. Vonis 6,5 tahun penjara dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor beserta denda 1 miliar serta pengembalian 210 miliar kerugian negara dianggap terlalu ringan. Banding resmi diajukan pada Jumat 27 Desember 2024. Jaksa Penuntut Umum telah mengambil sikap menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tentu sikap menyatakan banding ini diambil oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada tata niaga Komoditas Timah tahun 2015 sampai 2022 di Bangka Belitung atas nama terdakwa Harvey Muiz dan kawan-kawan. Sikap menyatakan banding ini oleh Jaksa Penuntut Umum setelah menggunakan masa pikir-pikirnya dilakukan dengan mempertimbangkan yang pertama bahwa dari sisi stramat bahwa Jaksa Penuntut Umum melihat bahwa ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Selain banding atas putusan untuk Harvey Muiz, Jaksa juga melakukan banding untuk beberapa terdakwa lain yaitu Suwiti Gunawan, Robert Indrato, Reza Andriansyah dan juga Suparta. Komisi 3 DPR RI pun turut menyoroti soal pentingnya pengembalian uang hasil korupsi dalam pengusutan tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan Agung. Catatannya ya, kalau Kejaksaan ini kan core-nya itu salah satu core pentingnya adalah di bidang tipikor, ya. Nah, sebetulnya di bidang tipikor ini pada akhirnya tujuan utama pemberantasan korupsi adalah bagaimana penyelamatan keuangan negara, yaitu the real asset recovery. Tujuan utamanya itu. Jadi bagaimana seberapa banyak pun orang, ya, dipidanakan, dipenjarakan, ya, akan kurang maknanya kalau kembalinya uang yang dikorupsi, ya, uang yang dicuri ke negara itu tidak signifikan. Diketahui korupsi berjamaah tata niaga Komoditas Timah terjadi pada periode 2015 hingga 2022 dengan kerugian negara ditaksir lebih dari 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan.